Selamat pagi Bapak dan Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Hari ini kami dari tim promosi kesehatan bersama dengan Dr. Gigi Kurnia Budi Darmawan akan sedikit berbagi informasi tentunya tentang kesehatan gigi dan mulut. Nah, hari ini kita akan membahas tentang alveolitis ya dok ya. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Dr. Gigi, panggilannya Dr. Agu ya dok ya. Bisa biasa kita panggil Dr. Agu, silahkan dok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Kurnia Budi Darmawan dari Poli Gigi RSUD Sukamara. Pada pagi hari ini izin berbagi informasi tentang kadang kan kita habis pencabutan gigi sering nyeri. Kadang nyeri, kadang enggak. Kadang penyebabnya itu adalah ada beberapa instruksi yang kurang dilakukan pasca pencabutan. Ini pagi ini akan sedikit dibahas, yaitu nyeri pasca pencabutan atau alveolitis, biasa juga disebut dengan dry socket, yaitu penyebab bekas luka pencabutan yang tertunda akibat lekasnya pembekuan darah yang menutupi luka pasca pencabutan sehingga terbukanya tulang atau terlihatnya jaringan di bawah gusi itu sendiri. Biasanya ditandai dengan nyeri 1-3 hari setelah pencabutan. Idealnya pas pencabutan itu seharusnya tidak ada rasa nyeri. Ketika ada nyerinya itu biasanya dari lepas atau terlepasnya dari pembuluh darah atau bekuan darah yang menutupi gusi itu sendiri. Idealnya penyembuhan luka itu pasca pencabutan itu di hari pertama itu pembentukan bekuan darah sesaat setelah pencabutan. Ada darah pasca pencabutan itu satu hal yang ideal atau biasa, tapi tinggal berapa lama pendarahan itu terjadi. Idealnya biasanya 1-2 jam sudah terhenti dari pasca pencabutan. Tapi bisa lebih dari itu akan dilakukan treatment berbeda yang akan memberikan penyembuhan yang lebih ideal. Ketika di hari ketiga itu idealnya akan melakukan penutupan luka dengan adanya jaringan penyembuhan baru atau jaringan piptin, di mana jaringan ini yang akan menggantikan gusi yang telah diambil atau gigi yang sudah dicabut sebelumnya. Di hari ketujuh biasanya akan terbentuk gusi baru dan terus berkembang sampai terbentuk gusi yang akan menutupi daerah tersebut. Tadi di awal sempat disinggung tentang lepasnya darah atau gumpalan darah yang akan membentuk gusi tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, biasanya dari infeksi pasca pencabutan, merokok habis pencabutan juga bisa menyebabkan hal tersebut. Selain itu tidak melakukan instruksi pasca pencabutan. Pada hari ini akan ditekankan untuk tindakan instruksi pasca pencabutan yang akan membuat faktor-faktor tersebut lebih selektif nanti. Yang harus dilakukan atau diperhatikan setelah pencabutan, yang pertama itu biasanya akan dilakukan instruksi menggigit kasa yang diberikan pasca pencabutan selama 30-60 menit. Itu normal dilakukan, gunanya ketika pencabutan akan muncul pendarahan. Pendarahan itu akan dilakukan penekanan pembuluh darah yang akan menghentikan pendarahan agar tidak terus berlanjut. Kedua, akan melakukan menghindari atau makanan yang panas atau hangat. Biasanya dalam waktu 24 jam kita akan melakukan instruksi untuk menghindari makanan panas atau hangat pasca pencabutan atau setelah dilakukan pencabutan. Gunanya ditakutkan ketika kita makan makanan yang panas atau hangat itu akan membuat gumpalan darah itu lepas atau pecah, yang akan menyebabkan nyeri pasca pencabutan itu diarahnya ke situ. Makanya habis pencabutan biasanya diinstruksikan untuk jangan makan panas, segala macam, banyak yang dingin, kadang itu juga kita lakukan instruksi pencabutan. Habis itu bila jadi bengkak, biasanya kita kompresnya yang dingin, jangan yang hangat. Kalau yang hangat malah lebih membuat nyeri kadang di daerah pencabutannya. Terus hindari untuk bergumur keras juga. Maksudnya bergumur keras ini ditakutkan yang gumpalan yang tadi akan lepas.
sama meludah kalau bisa diminimalkan sampai 24 jam. Selanjutnya menghindari merokok atau konsumsi alkohol. Ketika merokok itu suasana rongga mulut akan lebih panas atau hangat, dan ditakutkan dari suasana atau peningkatan suhu di rongga mulut itu yang bakal mengakibatkan tidak nyamannya tersebut. Selanjutnya dilarang memainkan bekas luka dengan lidah atau menghisap-hisapnya. Sama dengan yang prinsip yang tadi, selama kita menjaga gumpalan darah pasca pencabutan itu, hal-hal yang tidak nyaman habis dicabut akan lebih terminimalisir. Lebih konsep prinsipnya seperti itu. Oke, sikat gigi dan menjaga rongga mulut biasanya tetap dilakukan seperti biasa. Jangan pasca pencabutan malah nggak sikat gigi, malah lebih memperburuk hal tersebut. Untuk sikat gigi ya, biasanya untuk daerah pencabutan bekas luka itu jangan dicungkil-cungkil, ya biar daerah tersebut lebih nyaman. Hindari mengorek bekas luka. Bila terjadi bengkak, bisa dikompres dingin seperti yang tadi, dan meminum obat sesuai anjuran dokter. Kadang untuk meminum obat ini pasien harus lebih selektif. Maksudnya selektif itu gimana? Kan di apotek biasanya akan dijelaskan ada yang obat yang harus dihabiskan, ada obat yang harus diminum pasca nyeri saja. Jadi harus melakukan itu. Misalkan yang obat yang antibiotik itu harus dihabiskan dan sesuai untuk jam penggunaannya. Bila nyeri hebatnya masih terjadi 1-2 hari pasca pencabutan, segera kontrol ke dokter terdekat. Biasanya begitu. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih dok. Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi ini perawatan kurang lebih setelah pencabutan gigi ya dok ya. Mungkin ada nggak dok kasus kalau misalnya orang-orang yang habis cabut gigi tidak mematuhi anjuran-anjuran tadi, ada yang balik lagi, terus dampaknya apa kira-kira dok? Sangat umum kalau emang tidak melakukan instruksi-instruksi tersebut. Biasanya dia malah pasca pencabutan malah lebih nyeri di luka pencabutannya, lebih nyeri dari yang pas dia lagi sakit gigi tuh. Biasanya intake nyerinya bakal lebih meningkat. Dan treatmentnya pun biasanya lebih panjang kalau kita lebih susah. Oh iya. Jadi yang awalnya sakit gigi terus minta dicabut, setelah dicabut ketika tidak mematuhi anjuran tadi malah lebih sakit dari yang awal ya. Betul. Ya, Bapak Ibu ada yang mau cabut gigi hari ini? Nggak ada ya? Ingat-ingat ya Bu ya, kalau misalnya nanti mungkin nggak lama setelah ini ada yang mau cabut gigi, ingat-ingat pesannya dokter Abu tadi ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Mumpung di sini ada dokter giginya, bisa konsultasi langsung. Iya. Kalau pas sakit gigi itu Bentar ya Bu ya. Nih, pakai mic aja Bu, biar kadang. Namanya siapa Bu? Nama saya Nurjati dari Federal. Silahkan. Pas sakit gigi itu tiba-tiba sakit gigi mau dicabut bisa nggak? Kau langsung Oh iya, pas sakit gigi langsung mau dicabut bisa nggak itu? Ya, silahkan dok. Izin menjawab Ibu. Untuk pas waktu sakit gigi maksudnya, tergantung indikasinya sih Bu, kita biasanya kita lihat. Maksudnya indikasinya gimana? Lihat keadaan umum pasiennya, maksudnya dia punya riwayat apa, ada hipertensi enggak, ada riwayat konsumsi gula enggak, terus lihat posisi giginya juga. Kalau gigi-gigi yang bisa dicabut sederhana biasanya bisa dilakukan. Tapi kalau dia infeksi berat, maksudnya bengkak besar, biasanya kita turunkan dulu keadaan umumnya biar baik dulu baru bisa dicabut. Biasanya gitu sih. Baik, begitu Bu, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Baik, cukup ya dok ya. Nah, dokter ada yang mau disampaikan lagi? Sudah. Oh iya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu, sekian dari kami. Terima kasih juga Dokter Abu sudah menyempatkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Terima kasih.